Saya duluan tamu ya. Oh, justru tuan rumah dulu yang menyama ini. Kita mau memulai komunikasi. Terus keuangan negara ada APBN, keuangan daerah APBD. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast KMP, Pak Sam. Siap. Terima kasih, Pak Halid. Ini semoga ini penampilan pertama kan? Iya, ini rencana podcast yang sudah sekian tahun. Sekian tahun Lebih yang 5 tahunan kali ya waktu kita mulai mulai Zoom meeting dulu gitu kan zaman. Dulu sih beberapa kali kita podcast juga, tapi masih ingat waktu kita diskusi di Starbucks di bandara yang ketemu nggak sengaja. Yang make-upan itu. Ya, Oh, itu ini kalau nggak salah Indonesia X. Indonesia X ya. Ya, Indonesia X waktu itu kita. Dan sekarang diskusi. udah mulai diikutin kan ya. Iya. Iya lagi. Ada apa-apa. Yang namanya trendsetter itu tidak perlu diungkap. Iya, gitu, ya. Dan senang gitu artinya konsep kita dalam sosialisasi pengadaan barang jasa terutama oleh pihak-pihak yang dianggap kredibel oleh teman-teman pengadaan itu jadi bisa tersosialisasikan baik. Gitu. Ya, soalnya begini, kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa kan PBJ itu bukan dalam tanda kutip lontarkan sesuatu kemudian menunggu kan? Ah, iya. Kita harus aktif, kemudian juga harus reaktif. Tetapi tetap inovatif lah. Betul, aktif, reaktif, inovatif, dan jangan lupa gitu loh. Reaktif itu dalam tanda kutip yang positif. Iya, betul sekali. Bukan reaktif dalam tanda kutip semuanya serba salah. Ya, reaktif ini kan ada reaktif yang sifatnya kita memberikan informasi-informasi yang objektif, tapi ada juga yang reaktif tapi defensif gitu loh. Gitu kan. Kita mau memulai komunikasi pengadaan barang jasa itu dalam tataran yang lebih ya tadi komunikatif ya. Jadi bukan ketika ada orang yang menyebut kita benar kemudian kita menganggap mereka salah itu salah, kan ya. Satu hal sih, orang memberikan tanggapan itu kan sebenarnya prinsipnya dia care kan dan aware. Iya, betul. Saling menghargai lah gitu kan. Karena pola tanggapan juga tidak membuat kita harus reaktif defensif gitu kan. Ada yang kayak di TikTok sekarang lah. Kalau kita baca dalam bahasa teks kemudian kita bahasakan sendiri kan itu cenderung subjektif tuh. Betul. Padahal yang ngetik itu dalam kondisi tertawa, kondisi tersenyum. Tapi ketika kita yang membaca itu jadi seakan-akan wah ini lagi ngomel nih lagi ini. Gitu. Bahkan cenderung ditanggapi negatif gitu. Betul, Oh ini menyerang institusi, menyerang lembaga ya. Padahal kalau kita bicara di KUHP yang baru saat ini itu konteks penyerangan tersebut itu sudah didefinisikan dengan jelas. Nah, kita back to basic nih. Tapi sebenarnya sih kita kan diskusi ini kan rencananya mau bahas hal-hal yang dalam tanda kutip oleh teman-teman di TikTok. Oh ya, ini live 2 TikTok loh langsung iya. Ini buat yang kawan-kawan juga. Silakan di TikToknya Pak Samsul nih. Pesannya apa nih untuk yang lagi live di layarnya Pak Samsul Ramli? Ada pertanyaan nggak, Dok? Belum. Masih ini. Titip salam aja. Titip salam. Waalaikumsalam kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya menyapa yang TikTok saya ini. Di TikTok saya, teman-teman, saya ini pemula dibandingkan beliau. Kalau bicara masalah TikTok. Tapi saya yang banyak pelanggarannya. Udah berapa tahun main TikTok nih Pak Sam? Berapa tahun ya? Baru 2021 kalau tidak salah ya. Iya, itu 2021 mulai buka TikTok tapi nggak aktif. Aktifnya baru di 2024. 2024 ya. 2024 begitu ada SR, udah mulai ini ada buku-buku juga. Iya. Udah mulai. Kalau saya sih ini TikTok ini baru menjelang 2 bulan. Iya, makanya tapi ngebom terus gitu. Setiap bahkan ada sehari sampai 2 kali upload gitu. Ya memang sih targetnya sehari 2 memang seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang banyak melihat itu ya, ada beberapa video-video saya itu merupakan cuplikan-cuplikan pendapat paparan Pak Samsul Ramli pada saat acara KRING, kelas daring KMP yang kita laksanakan di setiap hari Jumat. Nah, waktu itu tuh banyak sekali. Ada yang bahkan FYP loh Pak, beberapa. Ada beberapa FYP khususnya nih, yang rame-rame sekarang ini. Masalah PAK, PPK. Itu kayak nggak pernah selesai-selesai ya diskusinya. Tapi isunya gini, kita bicara dari konsep dasar nih ya. Yang Bapak kan udah nyampaikan di TikTok,
kemudian sudah ada di Kring, di TikTok saya juga sudah ada siaran-siarannya. Sebenarnya yang paling pertama kita bisa dari sisi konsep yang paling mendasar. Yang menyebabkan terjadinya permasalahan sehingga masalah PAK, PAP, PK ini apa? Ya, pertama sih seperti yang saya urai di dalam buku saya itu masalah oh itu ada lagi bukunya. Nih ya bukunya teman-teman ya. Jadi permasalahan mendasar itu sebenarnya adalah ketika tuntutan reformasi itu ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dengan perlakuan berbeda antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat. Oke, sebentar. Itu dulu. Sebelum terlalu jauh. Rekan-rekan, kalau kita lihat, Pak Samsul yang mengatakan ada perlakuan yang berbeda ya. Tapi dari sisi ilmu hukum kalau kita lihat, undang-undang tentang keuangan negara itu cuma satu loh. Iya, betul. Ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Iya. Nah, kenapa bisa berbeda pada undang-undangnya satu? Itu ya. Jadi di Undang-Undang 1 itu sebenarnya sangat jelas yang menyebutkan platformnya sama. Ya. Jadi misal soal PA ya. Ya. Di platformnya sama. PA pengguna anggaran itu di APBN adalah menteri, kemudian kepala lembaga, kemudian di APBD itu adalah kepala SKPD. Kepala SKPD, bukan OPD. Nanti kita bahas, nanti ada seksinya khusus. Kalau dalam perspektif keuangan ya karena dia pengguna anggaran maka sebutannya adalah kepala SKPD. Ini awal mula munculnya ide untuk membedakan di situ. Ide untuk membedakan. Nah, kemudian di perjalanannya diskusinya berdasarkan amanat dari Undang-Undang 1 kan itu disebutin penata usahaan keuangan APBN keuangan negara itu diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, di sini mulai. Jadi Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian ada turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, di situ dimaknai oleh teman-teman, mungkin oleh penyusun regulasi dimaknai bahwa peraturan pemerintahnya harus dibedakan. Jadi disinilah mulai ada PP tentang APBN dan PP tentang penyelenggaraan keuangan daerah. Nah, ini yang unik gitu ya. Itu tadi sebenarnya juga kalau mau diteliti lebih lanjut sebenarnya konsepsi Undang-Undang 17 tentang keuangan negara itu yang juga menimbulkan perbedaan gitu. Jadi sebenarnya sih permasalahannya dari undang-undangnya. Iya, konsepnya gini. Ketika ada reformasi, kemudian muncul tuntutan untuk adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Porsi sebenarnya kan kita kalau bicara perimbangan kan sebenarnya kita minta porsi. Dulu sebelum itu porsi daerah tuh kecil. Oke. Nah, sementara tambang batu bara apa segala macam itu kan dari daerah. Pusat juga ngambil. Nah, akhirnya ada tuntutan reformasi untuk perimbangan porsi. Nah, ketika dilakukan perimbangan porsi itu di kacamata kami orang daerah gitu ya, karena kebetulan saya juga aktivis 98 ya waktu itu. Ikut demo juga dong? Ya ikut-ikutan lah ya di porpot dan segala macam itu, tapi bukan bintang juga walaupun sempat ketemu dengan Bang Adian dan segala macam. Jadi di situ kita nuntutnya porsi yang sama gitu loh, paling tidak lebih besar dari pusat karena kan anggarannya bersumber dari daerah kebanyakan gitu kan. Kami dulu tidak memandang adanya istilah keuangan daerah, satu saja istilahnya keuangan negara, tapi porsinya buat daerah itu diperbanyak. Muncullah undang-undang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan kita mintanya. Tapi kemudian ide itu ditindaklanjuti di perbendaharaan dengan narasi keuangan daerah. Oke, jadi ide yang awalnya adalah perimbangan pusat dan daerah itu ditindaklanjuti dengan pendapat keuangan negara pusat ya. Pusat nggak ada. Keuangan negara dan keuangan daerah. Nah, jadi kan bingung nih. Ya, padahal keuangan negara itu keuangan negara dokumennya APBN. Iya. Gitu ya. Keuangan daerah. Begitu muncul ada keuangan daerah, turunannya adalah APBD. Nah, kita kan bingung nih. Berarti daerah bukan negara dong? Nah, itu. Jadi kan ada keuangan negara, ada keuangan daerah. Iya. Nah,
Terus keuangan negara ada APBN, keuangan daerah APBD. Kalau sampai sini kan, oh berarti ada dua nih. Iya. Makanya begitu saya kemarin ketemu sama teman-teman APH kan, Iya. saya bilang ada salah satu APH yang kita sering diskusi, berarti di daerah nggak akan ada kerugian keuangan negara dong. Iya, harusnya Gitu kerugian keuangan daerah. Iya, gitu kan. Oh nggak bisa katanya gitu kan. iya. Jadi ada diskursus itulah kemudian. Dan Tapi udah terlanjur terjadi ya. sudah terlanjur terjadi. Nah, Oke. Ya. dan uniknya lagi ya, sebutan keuangan pusat itu di dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 itu nggak ada. Iya, emang. Yang ada cuman keuangan negara, betul, gitu loh. betul. Jadi keuangan pusat itu juga misteri itu. Iya. Nah, karena begitu kita urai, keuangan pusatnya ada di mana? Adanya di Undang-Undang terkait Undang-Undang 31 kalau nggak 33. Undang-Undang 33 turunan dari 17 2003, 33 2004. 2004 ya. Jadi barengan kan memang di di negara kita nih uniknya ada undang-undang yang melahirkan undang-undang. Oh ya. Gitu kan. Ya termasuk tadi Undang-Undang 17 2003 itu melahirkan Undang-Undang 1 2004. Iya, kan itu 2004 banyak undang-undangnya. Iya. Ada Undang-Undang 1 tahun 2004, ada Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan, ada Iya. Undang 32 tentang pemerintah daerah, Iya. ada Undang-Undang Perencanaan Pembangunan, Iya. tanggal 25, ada Undang-Undang BPK, Iya. nomor 15. Ya itu jadi saya angkat di video TikTok saya yang lalu juga tuh. Jadi Undang-Undang 17 itu memang melahirkan banyak undang-undang yang setara dengan dirinya. Iya. Nah, ini juga keunikan apa ya? Hukum di Indonesia. Keunikan hukum di Indonesia. Itu bisa kalau mau dijadikan penelitian bagus banget tuh. Iya. Nah, sehingga begitu keluar itu kita nih mencoba memahami alur peta itu susah gitu. Makanya di buku itu saya bilang susah nih. Harus orang-orang yang memiliki tingkat pemikiran kalau di dalam buku saya disebut ada penelitian menyebutnya perbedaan antara konvergen dengan divergen. Oke. Konvergen dan divergen. Ya, Oke. itu diambil dari taksonomi Bloom. Jadi kata taksonomi Bloom itu 1 sampai 4 itu konvergen. Sampai anak SMA lah gitu Iya, kan. iya. Terus kemudian yang diharapkan yang dari SMA sampai kuliah sampai dengan seterusnya itu adalah generasi divergen harapannya. Tapi kan tidak seperti harapan gitu Iya, kan. betul. Nah, orang divergen itu adalah orang-orang yang mampu memahami narasi-narasi teks itu tidak literleh dan lateral gitu Iya. kan. Jadi misalnya tadi saya bilang, kalau saya benar berarti kamu salah. Enggak Nah, seperti ini konvergen. Ya itu konvergen. Iya, Oke. ya memang pemahaman Iya. anak-anak SMA lah gitu Iya, kan. iya. Nah, regulasi kita disusun oleh orang-orang divergen. Ya hitam putih. Yang dia sudah bisa memahami bahwa kalau kalimatnya begini pahamnya ini, tafsirnya ini. Kalau saya salah, kamu belum tentu juga salah, belum tentu juga saya benar, kamu salah, itu generasi divergen. Nah, regulasi kita disusun dengan naskah divergen itu sehingga tidak mudah dipahami oleh sebagian besar pembaca-pembacanya yang menurut BPS negara Indonesia kan masih sekitar 60% itu lulusan menengah atas. Dan bukan hanya sekedar lulusan sih, kalau kita bicara lulusan menengah ke atas pun, tapi minat bacanya kan termasuk terendah di dunia kan. Itu ditambah buruk lagi dengan literasi yang rendah. Makanya salah satunya kami diskusi waktu itu, ini buku saya itu dulunya tebalnya bisa lebih dari 300 halaman loh Pak Halid. Nah, jadi kita ini udah tekan aja pembahasan yang lain nanti walaupun agak gregetan juga. Itu berarti sudah harus ada buku versi kedua dong. Ini kan yang pertama bacaan wajib tata organisasi. Iya. Nanti bacaan wajib tata organisasi Kalau kedua gitu. Di perencanaan saya ada trilogi malah. Oh, ada trilogi. Nah, kembali ke yang tadi nih yang masalah PP. Nah, Undang-undang, PP APBN, PP keuangan daerah. Begitu terbit PP, Ya. terbitlah PP 45 tahun 2013 tentang pengelolaan APBN. PP 45 tahun 2013 tentang pengelolaan APBN. Nah, Oke. ini kan nyebut APBN nih. Hmm. Kalau APBN itu negara, berarti PP 45 adalah tentang keuangan negara. Betul. Iya kan? Ya. Ternyata PP 45 tahun 2013 itu hanya mengatur kementerian lembaga. Padahal tadi namanya negara itu harusnya udah termasuk daerah gitu kan. Nah, di situ tuh letak ininya. Iya. Jadi dalam prinsip perimbangan keuangan daerah kemudian ada pertanyaan. Loh, daerah Mana? PP-nya apa? Mana? Iya, karena cuma kementerian lembaga, Betul. pemerintah daerahnya mana? Maka muncullah PP 58 tahun 2005. 2005. Gitu. Oke. Jadi secara runtut itu sebenarnya kalau disebut lebih tua mana? Lebih tua keuangan daerah.
dibandingkan keuangan APBN. Kenapa? Kan PP 45 tahun 2013. Oke. Sementara PP 58 tahun 2005. Oh, iya. Berarti 8 tahun sebelumnya dong? Iya, dan kalau ada pertanyaan, lahir mana dulu PPTK apa PPK? Jelas PPTK. PPTK Jelas. lahir dulu kan? Jelas. Nah, itu jadi sebenarnya kalau Iya. dari sisi kematangan regulasi, itu Iya. regulasi keuangan daerah lebih matang. Oke. Tapi masalahnya yang menyusun adalah Orang-orang pengelola APBN. APBN. Nah, gitu. Oke. Ini juga bagian. Ya. Terus kemudian juga nih, ternyata Pak Halid, di dalam buku saya itu ditemukan PPTK itu di APBN di Kementerian Dalam Negeri ada, tapi Iya. lahirnya Iya. itu 2013. Oke. Sementara PPTK di Di APBD APBD lahirnya 2005. Berarti duluan PPTK di APBD karena PP yang tadi Iya. dibandingkan dengan PPTK di Kementerian Dalam Negeri itu sendiri yang baru lahir pada tahun 2013. Jadi kalau kita berbicara siapa belajar kepada siapa, sebenarnya Kementerian Dalam Negeri belajar ke kepada daerah. Atau kalau mau lebih kasar lagi disebutkan daerah itu adalah kelinci percobaannya untuk PPTK Ya. di daerah, begitu berjalan Ya. dianggap baik oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, Tapi walaupun diadopsi, tapi ruang lingkupnya kan berbeda, Pak. Sam. pasti beda Iya, PPTK di daerah kan ruang lingkupnya sampai kepada pengelolaan keuangan. Iya. PPTK di Kementerian Dalam Negeri itu kan betul-betul kegiatan. PPTK Kementerian Dalam Negeri itu bahkan itu ya dia pembantunya PPK. Iya, di bawahnya PPK. Jadi itu ribet nih kalau ini kan mikirnya PPK tuh lahir setelah PPTK. Iya. Kemudian itu kan 2013 tuh. Iya. PPTK PPTK lahir di 5 tadi. Oh enggak, 2007. 2007. Oke, Maaf, 2007. 2007. PP 45 tahun 2013. Iya. Jadi PPK itu lahir 2013. Iya. PPTK-nya Kemendagri 2007. lahirnya 2007. 2007. Oh, bukan 2013 ya. Bukan, 2007. Oke. Nah, berarti kan di Kemendagri sendiri kelahiran PPTK itu lebih dulu dari PPK. Oke. Nah, Iya, kemudian terbitlah PP 45 yang ngatur APBN. Iya. Maka di Kemendagri ada PPK. Iya. Nah, Tapi sementara kan posisinya PPTK sudah ada nih. sudah ada, iya. Nah, Iya. jadinya akhirnya di Kemendagri itu komprominya adalah oke, perbendaharaan negara itu PA, KPA, PPK di Kemendagri. Kemudian PPTK ini karena sudah terlanjur ada tadi dan dianggap praktek baik. Maka kemudian PPTK ini pembantunya diatur PPK. di bawah PPK dan spesifik kepada hal-hal yang teknis loh ya. Iya, dia pejabat pelaksana bantu teknis. nyusun spesifikasi, bantu nyusun HPS, bantu nyusun rancangan kontrak, bahkan bantu mengendalikan kontrak atas nama PPK. Gitu. Nah, begitu di daerah kan tadinya daerahnya udah matang nih. Betul. Bahwa PPTK itu cuma mengendalikan DPA, RKA saja. Betul. Begitu kita kan bingung nih, mau konsultasi ke siapa nih, gitu kalau ada masalah, gitu kan? Tapi di sisi lain, Pak Sam, istilah PPK ini kan juga muncul di Perpres 54 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Jadi kalau ditarik tentang pengadaannya ya, PPK itu lahir dari pengadaan barang jasa, bukan dari keuangan. Oke, jadi sekali lagi PPK itu munculnya pertama kali memang dari aturan pengadaan barang atau jasa, bukan dari aturan keuangan. Nah, clear ya. Maka teman-teman nanti lihat tuh definisi PPK di Perpres 54 tahun 2010. Ya, ingat sekali pertama itu menggantikan Pimpro waktu itu. Iya, menggantikan Pimpro dan kalimatnya tegas, PPK itu adalah penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang jasa. Betul. Ya. Ya Jadi kan? untuk teman-teman semua ingat ya, waktu itu bicara masalah pengadaan barang dan jasa, jangan cuma melihat aturan terakhir loh ya. Aturan terakhir itu cuma yang kita lihat cuman Perpres 16 2018 dan yang terbaru Perpres 46 2010. Saya ada ide nih Pak Halid, tapi Pak Halid yang kerjain. Ini kembali lagi nih. Historiografi pasal-pasal perubahan-perubahan pasal dari mulai Kepres 80 sampai dengan Perpres 46. Terus terang ada sih. Saya kan yang bikin konsolidasi Perpres 54 2010 ada semua kan. bahannya. Kalau nggak sampai Kepres 80 karena Kepres 80 masih Pimpro ya. Cuman mindsetnya aja lah bahwa jadi definisi PPK dari Perpres 54 sampai Perpres 16 tahun 2018 sampai sekarang itu ada perubahan mendasar akibat tarikan itu. Betul. Jadi di awal PPK itu disetting hanya mengurus pengadaan sampai serah terima. Betul. Saya ingat banget dia karena Perpres 54 2010 itu mengapa PPK harus punya sertifikat pengadaan barang atau jasa?
kena PPK yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang atau jasa. Jadi sertifikasi PPK itu inline dengan Perpres 54 sebenarnya. Nah, tapi kemudian setelah 54 tahun 2010 terbit, PPK resmi ada di pengadaan. Muncul PP 45 tahun 2013. Konseptor PP 45 tahun 2013 mengambil tokoh pengadaan barang jasa ditarik ke PP 45. Jadi yang tadinya pengadaan barang dan jasa adalah bagian dari keuangan ditarik menjadi bagian daripada keuangan secara garis besar. Dan yang parahnya, sesuai dengan video Pak Sam, Perpres ini kan mengatur keduanya. Iya. Masih ingat video tentang gado-gado? Iya. Itu juga menambah rumit. Jadi begitu dinaikkan, si PPK ini dinaikkan dari hanya mengurus sampai serah terima, dinaikkan ke PP 45 tahun 2013 di pusat, perannya jadi semakin besar. Tidak lagi mengendalikan pengadaan barang jasa, tapi mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pembebanan belanja daerah atau belanja negara. Atau bahasa lapangannya adalah menandatangani kontrak. Termasuk yang membayar. Iya. Jadi di sini ya kita udah lihat ya rumitnya. Kita lihat benang rumitnya daripada PA PPK ini di mana diawali. Ya rupanya supaya paham gitu ya bahwa awalnya iya, makanya saya era Perpres 54 tahun 2010 sampai Perpres sampai 2017 bahkan sampai Perpres 12 tahun 2021 ingat kan saya paling melawan tuh teman-teman yang bilang PPK tidak ada di daerah. Iya, betul. Karena pemahaman saya PPK itu adalah sampai serah terima. Iya. Betul. Nah, begitu Perpres 12 tahun 2021 terbit, oh ternyata sikap pemerintah adalah PPK itu memang pengen yang membayar. Ketika pengen yang membayar, maka otomatis PPK itu tidak lagi hanya pembuat komitmen, tapi sudah berkontrak. Sebelum di-challenge nih, karena pasti yang nanya, mana buktinya Pak Sam mengatakan PPK itu sampai membayar? Karena di komentar TikTok itu ada gitu loh. Dari mana kata-kata bahwa PPK itu sampai membayar? PPK itu kan cukup tanda tangan, habis itu lapor kepada PA-PAKP yang membayar. Gimana kata-kata itu? Itu ada kata-katanya jelas. Ini untuk APBN dulu ya, untuk APBN. Karena APBN inilah yang narik PPK itu ke wilayah pembayaran. Di PP 45 tahun 2013 jelas disebutkan pejabat pembuat komitmen itu adalah penanda tangan kontrak. Lingkup tugas PPK salah satunya menerbitkan surat perintah pembayaran di pusat. Ntar kita endapkan ya. Jadi di PP tentang APBN, ruang lingkup daripada PPK adalah menerbitkan surat perintah membayar. Surat perintah pembayaran. Sebelum SPM kalau sebelum di APBN. SPM ya. Jadi singkatannya SPP itu. Nah, surat perintah SPP ya. Jadi di APBN seperti itu. Nah, begitu sampai ke daerah, ternyata yang tanda tangan surat perintah atau surat permintaan pembayaran sampai dengan seterusnya membayar itu tidak ada di PPK. Kalau tidak ada di PPK, siapa yang bertanggung jawab menerbitkan SPP seperti APBN itu untuk APBD? Surat perintah pembayaran sampai SPM sampai SP2D adalah PA-KPA saja di daerah. Itulah kemudian saya bilang, kalau PPK tanda tangan kontrak, maka dia cenderung akan didorong tidak memenuhi asas subjektif berkontrak. Nah, kita tarik sedikit ya, tarik sedikit. Karena bukan cuma sekedar tanda tangan kontrak kan? Di dalam kontrak itu, sesuai dengan pendapat Pak Sam kemarin yang di video itu adalah tanda tangan kontrak itu bukan cuma berjanji untuk melaksanakan pekerjaan. Bukan. Tapi termasuk berjanji sampai dengan pembayaran. Nggak ada ceritanya orang berjanji tapi yang membayar dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Ada tidak kalau kita korelasinya dengan ketentuan pada Perpres mengakibatkan tindakan yang menyebabkan pembebanan anggaran? Jadi itu maknanya. Seandainya konsep Perpres 54 tahun 2010 ya. Nih, seandainya konsepnya PPK tanda tangan kontrak di APBN kemudian definisinya masih Perpres 54, maka ada pintu masuk bahwa yang membayar itu adalah pengguna anggaran. Makanya dulu ada PPHP. Panitia penerima hasil pekerjaan yang melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil itu dalam rangka pembayaran gitu loh. Karena
ketika PA itu bukan PPK, ketika KPA itu bukan PPK, maka ketika PPK-nya menyerahkan pekerjaan setelah serah terima, harus ada petugas yang membantu mereka untuk administrasi. Ya. Nah, jadi konsep APBN-nya kerasa betul di situ. Ya, jadi itu ini mau dibawa ke APBD. Jadi APBD nggak cocok. Kegambar. Jadi Perpres itu adalah Perpres pengadaan rasa APBN. Yang di video itu disebutkan bahwa ini adalah gado-gado. Padahal di dalamnya bukan cuma satu orang. Nah, Ya, juga dibutuhkan untuk APBD. Plus yang paling baru di Perpres 46 itu ada yang namanya APBDes. Sekarang pertanyaannya, kalau kita misalkan diskusikan, di desa ada PPK-nya nggak? Nggak ada. Oke, ini juga ya. Gitu. Ya, padahal di dalam Perpres 46 sudah ada tambahan APBDes gitu Ya. kan. Nah, Ini kan itu disebutkan pelaku pengadaan adalah PA, KPA, PPK, terus kemudian pelaku. iya. Sekarang pertanyaannya, kasih di desa itu, iya dialah yang berikat kontrak. Nah sekarang kasih itu bukan pelaku pengadaan berarti. oh. Itu PR lagi tuh Pak. Ya, kalau misalkan- itu kayaknya ini- podcastnya nanti khusus lagi lah gitu. Makanya seperti tapi gitu. itu konsekuensi tadi yang Iya. saya bilang bahwa konsekuensi ketika Perpresnya ini gado-gado. Ya. Gitu. Sekarang begini, oke ya, kita udah mencapai suatu kesimpulan yang cukup solid bahwa udah warnanya PA, KPA, PPK di APBN, PA, KPA, PPK, APBD adalah dua hal yang berbeda, Iya, gitu ya. betul. Nah sekarang untuk mengamankan rekan-rekan yang saat ini ya sudah melaksanakan hal tersebut bagaimana? Karena banyak juga pertanyaan di TikTok, termasuk yang di TikToknya Pak Sam juga ya, Iya. yang takut gara-gara sudah menandatangani kontrak kan? dan saya kemudian bilang gini, ketika kita sudah diskusikan ini secara terbuka dan segala macam, runtutan kronologis hukumnya sudah kita sebutkan, maka hal yang harus dilakukan adalah ya taubat gitu ya. Taubat itu kan bukan berarti kita kemudian mengulang kejadian yang lalu. Kesalahan yang lalu sampai dengan kita sadar itu sudah kita terima saja sebagai sebuah kesalahan. Toh nggak ada mens rea-nya kan. Nah, ini lebih wilayah balik kan. Berarti kan karena ketidaktahuan nggak bisa dong dibilang ini ada kejahatan. Nah, kalau tidak ada kejahatan, maka secara objektif sebenarnya kontraknya masih berlaku dong. Nah, ini bagian saya kalau Itu begitu. ya, Untuk teman-teman semua yang lain. Ya, kalau ada yang bertanya bahwa bagaimana dengan yang selama ini kontraknya itu ditandatangani oleh PPK Mandiri. Apakah kontraknya itu sah atau tidak? Nah, ini untuk rekan-rekan semua, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hafal banget deh. Ya. Wah, kalau tidak hafal 1320, 1338 itu bukan sarjana hukum, Pak Sam. Iya. Itu berarti untung masih semester 4 ya. Itu sarjana hukumnya itu ngambil di pos ronda itu gitu loh. Itu diragukan. 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian itu ada 4. Ya, ada 2 syarat subjektif, ada 2 syarat objektif. Dan yang disebut dengan legal standing ini ada di syarat subjektif. Nah, sekarang oke lah kita beranggapan bahwa dia tidak memiliki legal standing untuk melakukan perikatan. Berarti tidak memenuhi persyaratan subjektif. Kalau tidak memenuhi persyaratan subjektif, apakah perjanjiannya sah? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut adalah tidak sah. Nah, gitu. Loh, kalau tidak sah, apakah masih berlaku atau tidak? Ini diatur lagi di KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan gitu. Beda ya? Iya. Ya, ini kalau tidak memenuhi syarat demi hukum. Bukan. Dapat dibatalkan. Kalau melanggar ketentuan objektif, misalnya yang diperjanjikan tidak ada, atau yang diperjanjikan adalah hal yang melanggar hukum, atau udah tahu bahwa dia tidak memiliki kewenangan, sudah tahu nih sekarang nih tidak memiliki kewenangan, tetap. Itu masuk ke dalam syarat subjektif. Tetap masih. Ya, kita hanya ada 2. Yang pertama adalah yang diperjanjikannya itu adalah barang yang tidak ada, fiktif dan seterusnya. Yang kedua, yang diperjanjikan ini adalah barang yang dilanggar atau dilarang oleh hukum. Itu berarti batal demi hukum. Nah, siap. kalau misalnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan begitu tahu atau sudah lewat, ataupun mungkin saya agak sedikit melunak dengan yang ke depan lah ya, Pak Sam. Ya, agak sedikit melunak untuk yang ke depan lah seperti gitu. Maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan. Gitu. Dapat. Tapi kembali lagi permasalahannya, ini sudah perjanjian yang tidak
sah. Oke. Ya. Nah, Tetap begitu. tetap hukumnya tidak sah gitu. Ya, tidak sah, tetap. Tapi tidak batal. Nah, batalnya itu ada proses. Betul, ada Gitu. prosesnya, ada prosesnya. Tapi lagi-lagi ya, kita kan hendak melaksanakan proses kegiatan ini semuanya dengan smooth dong. Betul. Ya. Bagaimana kita melakukan suatu tindakan kalau kita tahu itu tidak sah? Berarti sudah ada niat dong. Nah, Itu saya nggak bisa bicara lain lagi ya. yang saya takutkan itu. Jadi beberapa kali saya bilang, ada teman-teman yang bilang, sampai sekarang kami nggak ada temuan Pak Samsul soal itu. Iya, saya bilang gitu ya. Kalau di pengadaan itu kita, itu seringkali baru sadar apabila sudah bermasalah gitu. Kalau begitu terpaksa, Ada nggak? terpaksa gitu ya, kan begini. Kan sudah tahu ini tidak sah. Berarti sudah tahu ini melanggar hukum dong. Ya. Berarti ada perbuatan melawan hukum dong. Ya kan? Nah, saya bacakan pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 603, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Artinya begini, ya. Dia tahu ini salah. Tetap dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Karena mungkin, kalau bukan saya PPK-nya, saya nggak bisa nunjuk ngatur-ngatur tender. Berarti otomatis sudah ada yang namanya mens rea dong. Udah ada niatnya ya. Niat jahat kan? Ya, saya orang yang paling tegas mengatakan bahwa kalau hanya sekedar tidak memiliki niat jahat, harusnya tidak bisa dipidana korupsi. Tetapi kalau ada niatnya udah seperti itu, mengamankan ini supaya mudah diatur, berarti kan mens rea-nya sudah ada. Ya, saya jadi ingat yang nggak ada honor itu Pak. Itu bentar, lain lagi. Dikaitkan dengan mens rea tadi. Iya. Gitu loh. Udah nggak ada honor, tapi tetap pengen gitu kan. Sekarang kita masuk ke pembahasan itu ya. Kita bahas pembahasannya ini gara-gara mancing masalah nggak ada honor nih gitu. Nah, sekarang kita ketahui bahwa di dalam Perpres 72 tahun 2025. 2025 ya. Perpres 72 tahun 2025 tidak ada honor untuk pejabat pembuat komitmen di daerah APBD. Ya, APBN masih ada kan? APBN ada, karena dia ada SBM. Ada SBM. Saya garis bawahi ya, di Perpres 72 tahun 2025 tidak ada honorarium untuk PPK di APBD. Seperti itu. Kenapa? Nah, ini juga ada pertanyaan Pak Halid, karena di dalam tabel itu memang tidak disebutkan ada PPK ya. Dalam tabel itu memang nggak ada disebutkan PPK. Jadi di daerah-daerah itu ada praktek. Kalau tidak disebutkan di dalam Perpres berarti tidak dilarang dong, menggunakan konsep yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Betul. Bahwa sesuatu yang tidak dilarang itu berarti boleh. Nah, boleh itu tidak bisa ditanyain di mana aturannya. Betul. Nah, tapi kemudian saya bilang Perpres 72 bukan dia tidak membuat tabel honor PPK, iya, tapi dia menyebut PPK. Oke. Jadi kalau dibilang nggak ada PPK di dalam Perpres 72, ada sebutannya. Misalkan kalimatnya yang menjelaskan itu dalam hal PA bertindak sebagai PPK. Berarti kan nyebut PPK tuh. Yang bikin rusak pemahaman itu SE Kemendagri tuh. Yang bikin PPkom gitu kan. Itu bentar lagi. Bentar lagi. Jadi di dalam Perpres 72 nyebutin ada nomenklatur pejabat pembuat komitmen PPK di dalam Perpres 72. Jadi kalau misalkan Pak di dalam Perpres 72 tidak ada PPK, berarti kami boleh dong menambahkan honorarium PPK di dalam peraturan bupati. Saya bilang nggak bisa karena di Perpres 72 sudah nyebutin. Kalau misalnya PA bertindak sebagai PPK, maka honorariumnya 100%. Kalau KPA melaksanakan tugas-tugas PPK, maka dia mendapatkan honorarium 100%, PA-nya dapat 50%. Dalam hal PPTK melaksanakan tugas-tugas PPK, 3 kali disebutin PPK-nya loh. Tetapi tidak disebutkan di dalam PPK tabelnya selain PA, KPA. Dalam tabelnya tidak ada, di dalam penjelasan ada. Maka kalau ada yang membuat Perbub karena menganggap bahwa kan di dalam Perbub 72 itu disebutkan pasal Perpres 72 itu disebutkan pasal 3 dalam hal kepala daerah
kepala daerah dapat menambahkan standar satuan harga yang tidak tercantum dalam Perpres ini. Harganya tidak tercantum memang, tetapi item PPK-nya tercantum. Jadi kalau menggunakan pasal itu nambahin PPK nggak bisa karena PPK-nya sudah tercantum di situ, cuman honornya nggak ada. Itulah kenapa teman-teman Kementerian Keuangan di Dirjen Bina Perimbangan Pusat dan Keuangan, kemudian Kemendagri menyebutkan bahwa di dalam Perpres 72 honorarium PPK itu tidak diakomodir karena dia disebut tapi tidak dibikinkan tabelnya. Dan saya ingat sekali itu ada slide sosialisasinya loh. Betul. Yang memang menyatakan bahwa mengapa tidak ada PPK untuk apa? Untuk memaksimalkan peran dari PA KPA atau KPA seperti di itu. daerah. Ya teman-teman kalau bingung ini nanyanya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri deh gitu. Betul. Ya. Kenapa? Kita bicara keuangan gini. Kita nggak bicara pengadaan gitu. Kalau konsep pengadaannya bisa misalkan nih kan kemarin ada Pak, berarti kami boleh bentuk PPK tapi nggak tanda tangan kontrak. Oke lah gitu kan, nggak ada ininya, nggak ada kalimatnya bahwa itu dilarang. Itu mungkin maksudnya di Perpres kan memang tugas PPK kan nggak ada tanda tangan kontrak loh di pasal 11. Iya, di pasal 11-nya tidak ada, tapi kemudian norma penandatangan kontrak itu kan yang tadi saya bilang. Ya, tetap di PA-KPA. Saya berjanji tapi saya nggak punya kemampuan membayar, kan berarti saya nggak cakap dalam. Tapi kalau misalnya begini, tetap diangkat PPK, tapi tidak tanda tangan kontrak. Nah, pasal 11 ayat 1 yang dipakai. Ya, secara pembentukan dia bisa. Secara pembentukan. Tetapi kemudian buat apa? Buat sesuai dengan pasal 11 ayat 1, melakukan pengendalian kontrak, kemudian hal-hal yang ada di. Artinya ketika kita menyebut pejabat pembuat komitmennya cuma jaga-jaga pekerjaan. Gitu. Nah, ini kan dilematisnya pejabat pembuat komitmen seandainya tadi kalau pakai Perpres 54 tahun 2010 inline Pak, pasal 11 itu laksanakan tapi tidak tanda tangan kontrak nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dia tugasnya adalah cuma pasal 11 aja. Ya, melaksanakan untuk pengadaan barang dan jasa. Cuma masalahnya di Perpres 16 ditarik sampai mengambil tindakan yang menyebabkan pembebanan anggaran belanja. Berarti kalau PPK-nya cuma menjalankan pasal 11, dia melanggar definisi PPK. Iya. Oke, jadi clear ya betul ya. Jadi teman-teman ingat di Perpres 72 tahun 2025 memang tidak ada honorarium untuk PPK di APBD. Ya. Kalau Anda diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan dan maupun di Kementerian Dalam Negeri, fungsinya adalah untuk memaksimalkan peran PA KPA sebagai pembuat komitmen. Nah, sekarang ini ada yang nanya juga soalnya di kolom chat juga. Pak Halid bisa mantau itu Pak? Ini punya Pak Samsul ini. Oh iya, berarti saya harus nonton Pak Halid. Nah, begitu. Ini bersilang-silang aja ini. Oke. Silang-silang aja. Benar. Nah, ada yang bertanya bilang, "Lah, Pak, tapi kalau daerah PA itu kan Kadis, Pak. Tugasnya bukan cuma sekedar mengendalikan kontrak, tugasnya ya rapat, dampingi bupati, kapan bisa pengendalian kontraknya." Itu yang saya usulkan di dalam buku saya gitu. Dan itu juga tertuang di dalam Perlem 12 tahun 2021. Jadi kebutuhan daerah itu ketika PA-KPA adalah PPK bukan berarti membentuk PPK kebutuhannya. Kan PA-KPA minta bantu. Berarti membentuk tim pengelola kontrak. Yang disebut ini saya menggunakan kalimat di Perlem aja, tim pengelola kontrak. Ada di modul juga di modul dasar pengantar. Tim pengelola kontrak adalah tim teknis, tim ahli, tim pendukung. Nah, itu jalan keluar sebenarnya buat daerah. Masalahnya ada lagi juga yang nanya di kolom chat gitu loh. Tim ini kan berarti harus dihonor dong. Itu tadi saya bilang. Kemudian ini daerah-daerah banyak yang pasrah dengan teman-teman BPK. Ingat BPK itu APBN. Mereka perlu sangat diyakinkan bahwa ini bukan tentang honor yang tidak wajar. Ini honor yang wajar. Saya berulang-ulang kali bilang bahwa praktek pemberian honor di daerah lebih banyak yang tidak wajar, tapi menghapuskan ketidakwajaran dengan cara yang tidak wajar itu adalah ketidakwajaran itu sendiri gitu. Jadi misalkan nih ada praktek memang honorarium berlebihan.
itu berlebihan tuh karena apa? Mereka dapat honor karena tidak bekerja apa-apa tapi dapat honor. Ya. Berarti kan tidak wajar. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, PA KPA jadi PPK, Ya. bebannya berat. Ya. Kemudian karena beban berat dibentuklah tim Pendukung. teknis misalkan. Ya, tim teknis, tim ya. teknis. Atau tim ahli atau tim ahli pendukung, atau tim ya. pendukung, tim Ya. teknis. Kemudian begitu dibentuk tim teknis di Perpres 72 tidak ada. Ya. Perpres 72 pasal 3 menyebutkan kepala daerah dapat menambahkan atau membuat standar satuan harga yang tidak tercantum di dalam Perpres 72 ini. Dengan asas efisien, efektif, wajar, patut. Ya, tapi setahu saya juga Pak Sam di dalam slide presentasinya dari Kemenq itu ada klausul bahwa tim honorarium yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa itu bisa dimasukkan ke dalam tabel yang berkaitan dengan pengelola pengadaan di bagian Betul, belakang. ada. Setahu saya ada seperti itu. Ada. Nah, tapi ini kan jelas-jelas bukan PPK ya, karena Jadi, tadi yang bukan disebutkan PPK. tadi, PPK udah disebutkan seperti itu. Iya, ada tim pengelola kegiatan, ada sekretariat tim pengelola kegiatan. Ya. Bahkan kalau misalkan kita mau kaitkan dengan undang-undang yang lebih tinggi, Pak. Perpres kan nggak boleh melarang amanat undang-undang tuh kan? Ya, betul. Contoh Undang-Undang 2 tahun 2017. Di situ amanatnya adalah tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Oh, tentang jasa konstruksi ya, SMK, Undang-Undang jasa nomor 2 konstruksi ya, 2017 ya. Nah, di situ di SMKK disebutkan, ada Permen PU 10 menyebutkan. Ya. Organisasi kontrak itu terdiri dari direksi pekerjaan, direksi teknis, dan direksi lapangan. Ya. Dan itu bukan tentang pejabat pembuat komitmen loh. Ya, betul. Ini di luar pejabat pembuat Iya. dan tim pendukungnya. Artinya organisasi ini adalah amanat wajib dalam rangka kita memperhatikan SMKK. Ya. Nah, di dalam dokumen aja kan kita diwajibkan tuh Betul. ada Betul. RKK kan. Iya. Ini amanat wajib, sehingga nanti kalau misalkan konstruksi itu ada apa-apa, kecelakaan kerja dan segala macam, maka kita sudah bisa bilang, kami sudah maksimal melakukan upaya untuk menghindarkan kecelakaan konstruksi, buktinya dibentuk 3 itu. 3 tim tadi, tidak lapangan, direksi teknis dia. Maka membentuk itu kan tim teknis, Pak, Iya. karena ditetapkan semua oleh PA. Ya. Maka ini tim teknis, wajar nggak ngasih honor? Ya wajar. Wajar. Dan kan? memang SK untuk honorariumnya adalah SK yang ditetapkan oleh PA. PA. Nah, berarti saya bilang Ya. Perpres 72 pasal 3 bisa digunakan. Bentuklah tim teknis yang disebut direksi teknis, direksi lapangan, dan direksi pekerjaan. Itu untuk yang SMKK loh. Ya. Ada lagi untuk bangunan gedung. Ya. Wajib amanatnya. Wajib ada biaya pengelolaan kegiatan, di dalamnya salah satunya menyediakan honorarium untuk pengelola teknis kegiatan. Itu wajib. Nah, sekarang bolehkah Perpres, karena tidak ada disebutkan Perpres, kemudian amanat Undang-Undang Bangunan Gedung dan PP 16 tahun 2021 itu diabaikan? Boleh nggak? Ya, nggak bisa. Nggak boleh. Pak Halid yang tahu Nggak tentang boleh. struktur Nggak hukumnya. boleh ya. Itu kan aturannya jauh lebih tinggi Iya. dari peraturan perundang-undangan. Makanya Seperti terus saya bilang, Ya. kalau ada teman-teman BPK, teman-teman DPKAD, teman-teman bendahara, atau teman-teman yang menghalangi adanya honorarium tersebut, itu berarti menghalangi itu menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban undang-undang. Maka mereka sudah melanggar hukum, Pak. Gitu. Posisi hukumnya gimana itu? Iya. Itu Iya, dalam iya. Lagi-lagi sudah masuk perbuatan melawan hukum. Ya, cuma Terkait- tinggal lihat lagi Iya. apakah ini sifatnya administratif, keperdataan atau pidana. Nah. Kalau administratif dan akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara, ya berarti kita gunakan Undang-Undang 30. kalau saya, Pak, contoh yang kayak di ini ya, kayak misalkan di Balikpapan ada yang hanggar yang jatuh. Oh iya, Itu iya, kan- iya, iya. Petugas SMKK-nya kena kan? Iya, karena dia lalai. Tuh. Ya, Gitu. dia kan ada tanggung jawabnya. Tapi banyak teman-teman yang mengkhawatirkan kalau misalnya terjadi permasalahan hukum, ada saudara tim teknis, ya ditarik-tarik lagi PA ini seperti itu. Kadang-kadang pihak kita seperti itu. Anda kan yang tanda tangan kontrak gitu loh. Ya Yang- tanggung jawab dong. Ya kalau soal tanggung jawab nggak mungkin bisa dihindari, Pak Halid. Ya. Ya kan, tanggung jawab. Tapi kan kalau terkait dengan tugas kan kita akan dalam rangka pembuktian kan akan ketahuan itu apakah disengaja atau tidak. Ya, dilihat juga ruang lingkupnya bahwa dia ada upaya untuk menghindari hal tersebut dengan membentuk tim. Betul. Daripada tidak sama sekali Kalau yang justru tidak terjadi. membentuk, Ya, dia- berarti Dan kalau tidak membentuk, kalau tidak terbentuk karena tidak adanya honorarium, kemudian honorarium itu tidak ada karena adanya penghalangan dari apa sudah dibeli telaahan nih, Ya. ada penghalangan dari pihak-pihak, Ya. maka PA-nya bilang, saya itu sebenarnya sudah berupaya mau bentuk tim teknis. Iya. Tim teknisnya sudah terbentuk, tapi tim teknisnya nggak dikasih honor. Iya. Nah, begitu kata tim teknis, iya saya sebenarnya nggak punya kompetensi, Pak. Dibilang gitu kan. Lah, tuh kenapa mau jadi tim teknis?
Ya karena pimpinan yang nyuruh. Yang nyuruh, ya. Gitu kan? Ya. Terus kemudian pimpinan ditanya, kenapa nyuruh orang yang nggak berkompeten? Saya mau nyari orang yang berkompeten tapi tidak dihonor, mana mau gitu ya. Loh, siapa yang melarang mengisi honor? Ya. Kait juga. Jadi teori kepesertaan lah kalau Pak Halid ada di turut KUHP serta, ya. Turut serta. Turut serta di KUHP lama pasal 55 dulu yang lama. Ya kita biasalah kalau kita nyusun aturan itu kan Betul. kita mitigasi risiko kayak gitu kan Pak Halid. Betul. Tuh, Iya, gitu. betul. Jadi dalam mindset kita menyampaikan ini adalah untuk ya saya bilang saya tuh kalau ini selalu saya niatkan satu saja yang bisa mendengar ini kemudian menerapkan kemudian selamat saya bilang gitu. Ini hasil dari jeripaya saya bilang. Oke, sebelum kita terlalu jauh, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Oh. Mungkin bisa dilihat ada 1-2 yang masih berkaitan dengan yang kita bahas sekarang. Ya, begitu kita masuk kepada yang rame sekarang, Pak. Kasus-kasus yang lagi dibahas sekarang ini. Ya, utamanya kasus Nadiem nih. Ya. Untuk e-katalog, kemudian bicara masalah kemahalan harga Chromebook. Itu gimana? Tapi sebelum itu, entah ini udah mulai siap-siap. Iya. Itu soalnya nih, udah mulai banyak banget pertanyaan. Silakan dipilih 1 atau 2 pertanyaan yang kira-kira masih sesuai dengan PA-KPA, PPK. Saya kok nggak bisa lihat live-nya Pak Halid ya? Pertama itu ada apa sih tugas-tugas PPTK? Tugas-tugas PPTK, oke. Terus yang kedua, misalkan kalau pembelian di e-katalog lebih mahal daripada e-commerce. Nah, sebentar nanti itu Pak. Sesi kedua tuh. Ya. Dipilih yang Ya. Terus yang ini nih ada nih. Mengapa PBJ pemerintah selalu PPK yang dipermasalahkan penegak hukum, jarang sekali penyedianya? Oke. Ya. Baik, itu dulu, 3 dulu. Ya, tapi yang kedua itu nanti akan kita bahas. Yang paling pertama tugas PPTK. Memang PPTK tugasnya tanda tangan kontrak? Enggak. Oke. Tegas ya? Ya, enggak. Karena jangan sampai beranggapan di daerah karena tidak ada PPK, maka yang muncul PPTK rasa PPK. Iya, apalagi ada usulan. Ya. Udah PPTK-nya tanda tangan kontrak aja, nanti PA-KPA-nya mengetahui. Ya, oke. Gimana kalau usulan begitu tuh? Pak Halid yang harus tahu itu posisi hukum mengetahui itu apa sih gitu. Kan kontrak sudah jelas tuh, pihak 1, pihak 2. Tiba-tiba muncul pihak yang nggak dijelasin dalam pihak itu tuh. Ya. Itu sih saya katakan orang genit. Kurang kerjaan. Nah, gitu. saya malah sepakat kurang kerjaan itu. Kalau PA-KPA-nya bisa tanda tangan mengetahui, kenapa nggak dia aja langsung tanda tangan kontrak? Berarti tanda tangan kontrak itu bukan beban yang tidak bisa dilaksanakan karena kesibukan. Buktinya mengetahui aja bisa. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan tersebut, apa tugas-tugas PPTK? Paling gampang arahin aja ke Permendagri ya. Iya, tugas-tugas PPTK itu adalah satu mengendalikan RKA DPA. Oke, RKA DPA. Ya. Nah, itu. Bukan kontrak. Ya, oke. Mengendalikan RKA DPA, kemudian mempersiapkan penyusunan RKA DPA. 2, oke. Yang mempersiapkan dokumen-dokumen pembayaran, 3, menangkap pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah 3 atau 4 nih? Ada 3 dia. 3, oh oke. Ya. Yang ketiga ini tambahan. Apa itu? Tambahan itu adalah ini masuk ke wilayah pengadaan, yaitu kalimatnya tegas, menyiapkan, preparing, menyiapkan dokumen-dokumen terkait pengadaan barang jasa. Bukan mengendalikan. Bukan. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan di lapangan, anggaplah konstruksi, itu PPTK bisa tidak tanda tangan atau mengetahui laporan mingguan? Enggak ada. Yang paraf-paraf semua? Dia cuma menyiapkan dokumen-dokumennya aja. Dalam rangka apa? Tujuannya kembali pembayaran. Ya. Kan gini, Pak Halid, ini ada penyedia datang bawa BAST gitu segala macam. Kemudian kan tugas PPTK itu terkait dengan memfasilitasi permintaan tagihan kan? Ya. Nah, dalam kerangka tagihan ini dan di dalam kontrak itu kan ada 7 hari tuh. Betul. Nah, betul. Dalam 7 hari itu dia mempersiapkan, BAST-nya mana ini? Ini yang disebut mempersiapkan. Yang saya selalu dan contohkan, koki itu ngulek sambel. Yang nyiapin cabenya, nyiapin garamnya, menyiapkan gulanya, itu adalah PPTK. Iya. Nah, yang kokinya tetap PA atau KPA yang bertindak sebagai PPK itu Tapi kembali lagi tadi ke pertanyaan yang ini. Kalau misalnya PA KPA-nya itu sibuk, bisa nggak yang nguleknya itu diganti dengan tim teknis atau tim pendukung? Bisa. Oke. Itu. Karena tim teknis itu hanya melaksanakan part-nya. Ya. Kalau PPTK yang bersertifikat melaksanakan sebagian tugas A sampai M, itu kata sambungnya dan loh. Dan, iya, betul. Kalau dan itu kan misalkan PPTK-nya bersertifikat, dia hanya melaksanakan pengendalian kontrak saja. Itu bukan PPTK sebenarnya. Dia tim teknis Tim sesungguhnya. teknis, iya.
Dan itu adalah kata hubung akumulatif. Kumulatif, tidak pakai dan atau loh. Ya, bukan alternatif. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi membentuk di daerah itu solusinya adalah membentuk orang-orang yang membantu PA. Dalam bahasa generalisnya orang-orang itu adalah tim teknis. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi yang kedua itu yang tentang masalah mengapa sih yang paling banyak berkasus itu adalah PPK. PPK, Oke. penyediaannya tidak. Itu piye? Itu juga PR buat kita ya ketika Iya. Perpres 16 tahun 2018 kemudian menyebutkan bahwa penyedia itu bertanggung jawab. Saya nggak lupa pasalnya Pak. Pasal 10. Pasal 10 itu penyedia bertanggung jawab atas Sebentar, kualitas. pasal 17 ya? Bentar. Saya lupa juga tuh. Mari kita buka. Jadi Iya. di situ kan tegas tuh bertanggung jawab terhadap kualitas, bertanggung jawab terhadap kuantitas, bertanggung jawab 17. Ya. bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu, Pelaksanaan gitu kontrak, kan. kualitas, ketepatan, waktu penyerahan, dan tempat Nah, penyerahan. Pasal itu menjadi tidak berguna di daerah karena yang memeriksa daerah itu adalah orang-orang yang memahami APBN. Kalau di APBN clear Pak. Coba ceklah kalau misalkan kesalahan-kesalahan kualitas pasti penyedia yang ditagih. Ya, Karena PPK-nya powerful, ya, punya tim dia. ya. Di bawah Betul. PPK itu kan ada tim lagi Pak. Ya, Nah, ketika di daerah, karena tadi PA-KPA yang menjadi PPK-nya, sementara orang APBN yang mengaudit, mereka datang nyari PPK. masalahnya juga PA-KPA tidak membentuk tim. Iya. Jadinya keteteran semua. Ini contoh sederhana ya, paling nggak usah jauh-jauh. Sekarang kasus Nadiem, PPK-nya ada nggak ditersangkakan? Belum. Jadi saksi. Belum, Iya, belum. Jadi saksi aja, kan? iya, Yang jadi paling saksi. awal di kita di daerah itu yang paling awal jadi tersangka tuh PPK. PA-nya nggak Aman. Kebalik justru ya. Kebalik. Kebalik dengan yang kasus seperti Nah, kasus Nadiem itulah ini. kenapa di daerah PA-KPA itu menganggap bahwa kalau sudah ada PPK-nya dia aman. Ya. Karena ada kesalahpahaman. Kalau di APBN lurus Ya. gitu. Wan, sekilas info juga untuk seluruh rekan-rekan bahwa kalau kita berbicara tentang masalah tipikor, tindak pidana korupsi ini kan banyak nih ya. Ya, ada yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, ada yang berkaitan dengan suap dan seterusnya tuh ya. Dan khusus untuk yang berkaitan dengan suap, karena banyak juga yang terjadi di Iya, luar sana, itu memang ancaman hukuman bagi yang penerima suap itu lebih besar dibandingkan yang pemberi suap. Ya. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat di ketentuan, apalagi di ketentuan KUHP yang baru ini. Oke, clear ya. Jadi udah kejawab yang dua pertanyaan itu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yang masalah kemahalan harga di e-katalog. Betul. Nah, ini yang lagi rame nih sekarang. Chromebook nih yang sekarang lagi rame. Iya. Itu aspeknya kemarin sebenarnya sudah saya utarakan juga sih sebenarnya ya. Jadi saya bilang ini persoalannya juga kalau di kasus Nadiem itu persoalannya yang audit juga BPKP kan, Iya. bukan BPK juga Iya. yang menetapkan. Itu juga persoalan. Iya. Tetapi kemarin kan karena kita diskusinya dengan orang BPK, saya Iya. memuji mereka lah gitu ya. Artinya konsep yang dipakai oleh APH, menurut saya APH seharusnya tidak menggunakan konsep kemahalan. Bukan menggunakan konsep kemahalan. Dia harus ketika dia membawa ke dugaan itu sudah harus memahalkan. Ya, karena memang sudah terjadi. Iya, harusnya dia mengatakan berdasarkan audit dari BPK Atau itu BPKP dalam konteks dalam ini. konteks audit Ya, telah terjadi kemahalan. kemahalan. Betul tuh. Ya. Nah, maka kami setelah melakukan penyelidikan, ini dugaannya bukan kemahalan, dugaannya adalah Memahalkan. Berarti ada mens rea, niat jahat untuk memarkup harganya. Betul. Jadi kalau berdasarkan nomenklatur kemahalan, menurut saya tidak ada kejahatannya. Karena kemahalan itu baru sifatnya hasil pemeriksaan. Artinya pernyataan dari pemeriksa bahwa betul ini tidak wajar. Betul, ini lebih mahal. Betul lebih mahal. Tapi apakah lebih mahal itu kemudian Suatu kejahatan. kejahatan? Belum tentu. Oke. Makanya itulah tugasnya penyelidik menyelidiki apakah kemahalan ini akibat kejahatan atau kemahalan ini akibat sesuatu yang wajar. Dan karena memahalkan atau kemahalan ini menyebabkan kerugian keuangan negara, Betul. maka muncullah yang namanya tipikor, tindak Iya, pidana tindak korupsi. pidana korupsi. Nah, sekarang kita tarik lagi nih, Pak.
Mengapa suatu barang di dalam katalog itu bisa lebih mahal dibandingkan Nah. di luar katalog? Betul. Nah ini kita diskusinya dalam konsepsi kemahalan ya Pak. Ya, Artinya kemahalan. bukan Bukan konsep- memahalkan. Bukan memahalkan. Kalau memahalkan ini mau udah punya mens Ya, rea mens atau rea. niat jahat untuk memarkup Nah, ya, harganya. kemahalan itu ya memang ada dua sisi, ada yang wajar, ada yang Tidak wajar. Oke. Nah, dalam konsep itu saya kemudian bilang, kalau ini soal kewajaran dan ketidakwajaran, maka kita harus cek dulu. Misal, ya, dalam konsep pembuktian itu kan ada yang namanya apple to apple ya. Ya, betul. Bukan apple to kesemek. Besar. Jadi kita tidak bisa langsung membandingkan harga di satu pasar dengan pasar lainnya tanpa melakukan justifikasi teknis yang membuat ini penyetaraan. Namanya penyetaraan teknis, Pak Halim masih Penyetaraan. ingat. Ya, Kita betul. kan di pengadaan ada penyetaraan Ya. teknis. Apa itu penyetaraan teknis? Kita bikin panduan penyusunan HPS loh di HPS OJK dulu. loh. Betul, di OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Nah, itu Ya. konsepnya kan gitu kan Ya. ya. Jadi konsepnya kita setarakan dulu nih. Di luar itu bagaimana kondisinya, di dalam itu bagaimana kondisinya. Nah, contoh, kalau misalkan terjadinya kemahalan di dalam katalog itu dijadikan dasar untuk pidana, menurut saya dosanya juga ada dosa dari yang mengadakan katalog. Itu kalau itu disebut dosa ya, karena kita harus nakiroh nih dalam ininya, artinya menyeluruh nih. Iya. Ya, tapi kan ini kan kesalahannya dia hanya menyiapkan sistem. Yang salah itu yang tidak negosiasi. Nggak bisa Pak, namanya dosa itu kotorannya pasti nempel gitu loh. Nggak bisa kita, dosa yang nempel dikit itu bukan dosa, nggak bisa. Iya. Gitu loh. Dan dia tetap ada dosanya. Makanya saya bilang jangan dulu ditaruh pada, kalau cuman kemahalan saya nggak kaget gitu Ya. loh. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan Gitu ya. tadi itu. Nah, Ya. sekarang Kenapa bisa kemahalan? katalog, sekarang pertanyaan kita penyetaraan teknis dalam konsep Ya, penyetaraan ya. teknis. Katalog itu sudah pasar persaingan sempurna belum? Pasti belum. Belum, karena dia Belum. pasar baru. Iya. Buktinya penyedia harus dipaksa masuk dulu, Iya. baru kita bisa bertransaksi. Diiming-imingi dulu bahwa Diiming-imingi akan dulu. ada yang beli. Betul. Nah, jadi ini pasar baru yang dibentuk pemerintah dan kita belum punya ukuran apakah ini adalah pasar yang sempurna sehingga terjadinya mekanisme penawaran dan permintaan di supply dan demand yang seimbang. Oke. Nah, gitu. Nah, Jadi sekarang tidak salah dong karena penyedia menganggap ini adalah pasar tidak sempurna, belum pasti laku barangnya. pertama belum pasti laku. Maka dia naikin harganya dong. Ada penyedia-penyedia yang kita market sounding untuk rayu-rayu masuk ke dalam. Ya, dengan iming-iming nanti kami Ya. akan beli. Ya. Oke. Kan ada market sounding dilakukan juga oleh Pak Jokowi loh Presiden. Iya, iya. Dan setiap tahun juga dilakukan di awal tahun kita Iya. market sounding. Bahkan market sounding itu juga forum resmi yang diakui oleh LKPP loh. Iya. Jadi ketika kita melakukan market sounding itu berarti kan kita minta kepada penyedia masuk dong di Iya, pasar ya, kita. kita bujuk-bujuk Kita gitu loh. bujuk-bujuk. Iya. Ada janji paket nggak? Ada. Iya. Yang ada cuman pagu aja sih. Iya, tapi Ya. kan nih nanti kalau masuk ada pekerjaan deh. Ya, itu janji benar. nggak Pak? Enggak, informasi sih. Informasi yang menjanjikan, tapi tidak menjanjikan satu. Nanti kalau Kamu masuk dapat pasti ini. dapat itu Ya, enggak. Tapi kan Ya. ada janji yang tertuang di dalam pasar baru itu. Nah, ketika kita perlu berjanji dulu, artinya perlu mengiming-imingi dulu. Iming-iming lebih tepatnya. Mengiming-imingi ya. dulu berarti posisi penyedia dalam kerangka SPM, Exploit the supplier perception model, dia bukan develop, Iya. dia exploit. Exploit. Bahkan kadang-kadang itu marginal. Iya. Terpinggirkan. Kita ya. pinggirkan. Iya. Contoh yang saya bilang tadi, Google nggak mau masuk katalog karena dia marginal. Lalu kita pakai CDM-nya. Iya. Itu. Cloud. Yang Iya, masuk ke dalam katalog bukan Google. Iya. Yang masuk ke dalam katalog adalah CDM-nya. konsumen Iya. Google Iya. yang masuk ke dalam katalog. Gitu loh. Iya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Google marginal. Oke, kembali lagi Gitu. tadi. Berarti penyebab harganya ini kemahalan adalah karena pasarnya tidak sempurna. Betul. Dan mereka masuk juga bukan dengan jadi kepastian mereka Ya. mendapatkan
Paket. Berarti Betul. kan ini persoalan investasi yang Iya. tidak sempurna kan? Ya. Oke. Kalau investasi sempurna itu kan, wah, dia kalau jualan di situ keuntungannya gede nih. Betul. Nah, gitu. Kapan keuntungannya gede ya nggak apa-apa. Saya untungnya sedikit tapi jualnya banyak udah Nah, pasti. itu udah jadi develop kan? Ya, Nah. betul. Oke, itu satu. Terus yang kedua lagi, Nah. apa penyebab sampai harga itu bisa jadi mahal seperti itu? Satu itu tadi kan. Ya. Jadi wajar kalau misalkan mereka jualan lebih mahal daripada mereka jualan di luar. Ya, Gitu. Karena kalau di luar ini pasarnya sempurna, ya, gitu. Kalau di dalam itu pasarnya tidak sempurna. ya. Maka kemudian di dalam sekarang pertanyaannya secara existing di dalam katalog itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa nih? Misal harus bayar PNBP, Nggak ada. ya kan? PNBP kayak LKPP. Oh iya ada. Iya, ada kan? Ya, ya. Terus TKDN, TKDN, TKDN plus BMP. BMP, terus kemudian harus UMKK. Ya, yang masuk itu harus UMKK gitu. Belum lagi persyaratan-persyaratan yang lain loh. Tidak bisa dibayar cepat. Nah, itu yang paling penting justru. Ya, banyak yang beranggapan bahwa yang namanya katalog elektronik pemerintah itu sama seperti yang lain. Iya. Ya, seperti Tokopedia dan seterusnya Shopee gitu. itu bayarnya langsung. Begitu diklik bayar. Iya. Kalau yang ini diklik bayarnya kapan-kapan. Iya. Gitu. Kalau di Shopee itu, kalau di Shopee atau online shopping Online yang shopping, ada, ya. itu kita bayarnya itu di depan sebelum barang dikirim, toh? Ya, Berarti bukan di depan pagar. Iya. Saat kita beli baru bayar. ya, Nih, persoalan ada COD, oke lah. Ya. Kita anggaplah COD ada. Ya. COD itu sekarang bayar di depan pintu rumah atau bayar di depan pagar? depan pagar. Depan pagar, karena belum kita buka. Iya, belum unboxing. Iya. Ya. Nah, sekarang kita mau dekatkan pasar katalog. Pasar katalog itu begitu barang berita acara serah terima, kemudian 3 bulan kemudian dibayar. Iya. Jadi secara garis besar ada dua Iya. hal mengapa sampai barang dalam katalog itu lebih mahal dibandingkan di luar katalog. Nah. Yang paling pertama karena pasarnya bukan persaingan sempurna. Yang kedua adalah karena ada syarat dan ketentuan tertentu yang hanya ada di dalam katalog. Nah, sekarang kalau seperti itu kenapa tidak beli di luar aja? Ilmu dasar Pak Halid. Karena pengadaan barang jasa itu kan ekosistem publik. Ya, kan niatnya kan sengaja kita buat katalog untuk melihatkan pada publik bahwa ini loh belanja pemerintah, sehingga seperti gula dengan semut itu loh. Pengusaha-pengusaha pada masuk ke dalam semua, akhirnya yang lain beli. Cita-citanya kan gitu. Cita-citanya kan seperti itu. Iya, cita-citanya seperti itu. Nah, tapi kan tetap karakteristik ekosistem kan seperti yang kita modul supply chain management modul 1. Iya. Ada private, ada publik, dan ada nirlaba. betul. Karakternya beda-beda, value for money-nya. Iya. Nah, nggak bisa juga kita paksakan. Iya. Mekanisme yang berlaku di luar katalog yang berlaku adalah kanibalistik. Betul, Gitu betul, kan? betul. Tapi kalau di dalam katalog, karena ini pengadaan publik, dia nggak bisa kanibal karena Iya. ada regulatif di situ. Jadi wajar Iya. ketika ada orang private mau masuk di pasar yang menurut mereka tidak ekosistem mereka, gitu. Kita udah bicara tentang masalah mengapa harganya ini kemahalan. Nah, Ya, dengan konteks yang tadi seperti itu. Kalau misalnya sudah terjadi transaksi, siapa yang bertanggung jawab? menurut saya kalau dari sisi transaksi soal pertanggungjawaban tetap adalah PPK. Karena dia yang tidak melakukan negosiasi. Nah, misalkan Tapi kalau dia mengatakan ini kan sudah ada dalam harga dalam katalog, saya percaya aja dong. Ini kan berarti kan sudah dilakukan kurasi oleh pemerintah. kalau Seperti sama itu. sekali tidak melakukan negosiasi, menurut saya salah. Oke. Saya sepakat dengan LKPP. Iya. Kalau tidak melakukan negosiasi sama sekali. Nah, yang jadi harus dibetulkan itu pemahaman kita tentang nego. Oh, oke, ya. Ya Oke. kan? Nah, kan kita saya tuh sampai sekarang belum lulus. Kalau saya sih selalu mengatakan sih, nego itu sama seperti kalau lagi belanja di pasar gitu loh. Modul 8 saya nggak lulus. Ya, SCM ya. CM kan? Iya. Nggak lulus itu modul 8. Karena ternyata kultur negosiasi kita itu adalah kultur negosiasi harus turun harga. Iya. Sementara di dalam modul itu disebutkan negosiasi itu bisa menghasilkan bahkan Iya. harga naik. Negosiasi bisa menghasilkan bahkan harga Harga naik, tapi cost turun. Oh, karena mereka sudah menggunakan TCOO, Iya. total cost of ownership. Ada price and cost analysis. Iya. Nggak gampang. Iya. Tidak hanya bisa melihat,
oh ini harga ini lebih murah, ini harga lebih mahal, Iya. maka terjadilah kemahalan jahat. Nggak bisa. Contoh seperti yang sekarang ini gitu loh. Oke, misalnya ini harganya lebih mahal di dalam katalog menggunakan Chromebook gitu Iya. ya. Tetapi kalau misalnya kita kan lanjut aja ya. Saya juga orang IT soalnya. S1, S2 saya juga udah IT. tuh yang paling Ya. Kalau misalnya katakan kenapa tidak pakai Windows? Oke. Tapi kalau misalnya kita harus memberi lisensi setiap tahun, nah itu bagaimana? Oh, kalau gitu kan ada Pak yang open source pakai Linux gitu kan. Lah kalau kita pakai Linux, saya sendiri juga dulu di Linux User Group gitu loh. Berarti kan harus ada kemampuan minimal kemampuan untuk hal-hal tertentu yang membutuhkan setting yang tingkatnya lebih di atas gitu loh. ya. Jadi apa yang ada kata kunci yang dari diskusi yang disampaikan Palit itu bahwa menyimpulkan adanya memahalkan atau menyimpulkan kemahalan jahat di dalam proses itu tidak bisa menggunakan indikator-indikator sederhana. Karena yang dia hitung itu cuman harga, bukan cost. Harus orang yang ngerti price and cost analysis. Tapi ingat pangkatnya analysis, Iya. bukan decision, Iya. bukan putusan. Jadi sifatnya pasti perkiraan. Kembali pada konsep HPS. Harga Bahwa HPS tidak Betul, dapat iya. dijadikan dasar menghitung kerugian negara. negara. Karena kepanjangan HPS adalah harga Harga perkiraan. Jadi konsep harga di luar dengan harga di dalam itu kenapa berbeda? Itu tidak bisa disandingkan jadi satu. Tidak Harus bisa pakai- apple to apple. Tidak bisa yang apple to tadi. apple. Harus menggunakan konsep tadi, analisis. Tapi apapun itu ketika analisisnya berbeda, tidak bisa dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara. Karena pada perbedaan analisis. Iya. Lalu bagaimana caranya menemukan kejahatan dari situ? Jangan cari di situ. Cari apakah ini ada memahalkannya. Nah, sekarang temukanlah itu di dalam kasus Nadiem. Jangan salahkan katalognya. Iya. Kalau seperti ini kan kebijakan katalog jadi berdosa. Betul. Makanya saya bilang, pemegang kebijakan terkait katalog jangan kata lebih halusnya. Kata lebih halusnya berarti ada kata tidak halusnya. Susah banget nih. Jangan, ya udah, jangan lepas tangan gitu loh. ya. Bahwa Anda tidak mendukung kejahatan yang mungkin terjadi Nadiem, oke. Iya. Tapi tolong selamatkan kebijakannya. Iya. Yang saya takutkan ini kan sudah terjadi diskusinya. Iya. Berarti katalog itu nggak aman dong. Jangan pakai katalog. Loh, Iya. jadinya kebijakan jadi korban. Maksud saya, kalau saya nih misalkan pemegang kebijakan, maka saya yang berada di depan. Harga katalog itu lebih mahal daripada harga di luar. Iya. Tapi itu bukan indikasi bahwa ini terjadi memahalkan. Ya, tapi kan bisa berlindung bahwa kan yang namanya katalog kalau bisa efektif efisien kan bisa diambil di luar daripada katalog. Itu tadi berarti kebijakan itu tidak disusun berdasarkan analisis akademis duluan. Gitu loh. Kalau saya di depan saya bilang, sama siapapun juga, misalkan nih ada jaksa yang mengatakan gitu ya, dari jaksa mengatakan bahwa harga di katalog itu kemahalan. Saya langsung di depan, enggak, dia tidak kemahalan. Iya. Itulah harga pasar sesungguhnya, tapi Iya. pasarnya pasar katalog. Iya. Gitu. Bela katalognya, bukan bela Nadiemnya. Iya. Nadiem nggak perlu dibela. Iya. Sudah ada pembelanya sudah dia. pembelanya. Sudah ada pembelanya. Tapi kebijakan bela di depan. Katalog ini adalah bukan kebijakan yang salah. Ini kenapa lebih mahal dari di luar? Karena pasarnya beda. Yang kedua, ini kita sedang membangun pasar. Iya. Percayalah, nanti pada suatu saat nanti kita punya rasionalisasi, justifikasi teknis bahwa penyetaran teknis itu terjadi di katalog. Tapi ini masih proses. Dan jangan lupa, selain penyetaraan teknis juga, kini lagi membangun industri dalam negeri. Betul. Dengan PDN TKDN. Karena katalog ini masa depan memang. Iya. Kalau kita bercerita, Korea pakai katalog, Iya. gitu ya. Malaysia udah masuk katalog, bahkan mereka masuk katalog hijau. Nah, jadi kebijakan katalognya tolong diselamatkan, maksud saya gitu. Jangan kemudian kita juga, harga di dalam katalog itu ya bukan harga yang ini, jadi harus penggunanya yang berhati-hati. Kalau kayak gitu kan kita yang beli, kalau begitu Udahlah, nanti berarti bikin aja telaah Iya. semua lebih efektif dan efisien di luar katalog. Ini kemudian menghancurkan Kepercayaan. publik terhadap kebijakan katalog. Akhirnya kan kita tidak percaya katalog ini adalah solusi yang terbaik. Ya. Maksud saya,
tetap kita berada di depan. Katalog adalah masa depan pengadaan barang jasa di Indonesia. Iya. Yuk kita amankan. Bahwa kemudian ada kenyataan harga lebih mahal daripada harga di luar. Yuk Iya. kita bangun justifikasi agar masyarakat tahu, agar jaksa pun tahu bahwa wajar kalau ada harga mahal di Dan situ. jangan lupa ada kebijakan untuk supaya ini semakin lama semakin setara. Contoh misalnya sekarang kan pembayaran sudah mulai ke arah real time Betul. loh itu. Equilibrium itu akan terjadi. Iya. Jadi ini kayak gelombang sinusoida. Ini mungkin ada di atas, tapi suatu saat akan turun. Nah, Betul. ada upaya kita untuk menurunkan hal ini. Nah, jelaskan kepada jaksa, jelaskan kepada publik bahwa itulah yang terjadi sekarang. Iya. Gitu loh. Tidak tertutup kemungkinan PPK itu meskipun negosiasi tetap lebih mahal daripada harga di luar. Iya. Karena kondisi pasarnya yang dibentuk di katalog itu berbeda dengan kondisi pasar di luar. Nah, dengan menjelaskan ini maksud saya selamatkanlah katalognya. Iya. Tidak perlu Nadimnya diselamatkan. Iya, Saya juga katalognya tidak yang berpendapat diselamatkan, katalognya diselamatkan agar ini tetap berjalan di koridor yang pas gitu loh. Kemudian di sisi lain yang harus diberantas itu adalah peristiwa perbuatan melawan hukum, peristiwa suap dan gratifikasinya. Itu. Jadi Ini justru lucu ya, yang menerima gratifikasi justru menjadi saksi. jadi saksi, tidak jadi tersangka. Kan jadi aneh gitu ya. Maksud saya itu dululah yang bertengkar, Anda jangan katalognya dipertengkarkan. Iya. Kalau nyari katalognya itu nggak perlu, menurut saya nggak perlu penyelidik. Iya. Betul. Ke auditor aja ketinggian tuh. Orang saya bisa kok membandingkan harga di Shopee dengan harga di, nggak perlu keahlian. Tinggal screen capture udah bikin tabel Udah, selesai gitu ya. Iya. Jadi persoalan itu gitu ya. Marilah kita sama-sama. Saya terus terang masih mendukung katalog ini karena e-purchasing memang alat yang sustain dalam prinsip sustainable public procurement, alat yang memiliki manfaat keberlanjutan agar pengadaan kita tidak selesai cuman pertandingan-pertandingan, pertengkaran-pertengkaran. Termasuk ini ada yang nanya ini, belanja barang via e-katalog harus ada TKDN PDN dengan harga lebih tinggi dari batas non PDN, speknya sama. Betul. Itu kenyataan-kenyataan yang harus kita ini Pak Halid nih yang tahu nih ya. Sebenarnya saya tuh keberatan sebenarnya kalau kasus ini disebut dengan kasus Chromebook, Pak Halid. Tapi Karena nama paketnya bukan paket pengadaan Chromebook loh. pengadaan Ini kan terkait dengan pengadaan yang menunjang program Merdeka Belajar kan. Iya. Karena Chromebook itu kan sebenarnya bukan laptop, Iya, itu sistem. sistem kan. Iya. CDM-nya itu. Iya, iya, itu kan sistem operasinya menggunakan Chrome. Nah sekarang Iya. kita gini, Pak Halid. Kalau laptopnya kan Zyrex Ya, gitu laptopnya kan. bisa ya. jerek. Jadi, Iya. jadi kan sebenarnya pabrikan yang memenangkan paket ini juga pabrikannya bukan pabrikan satu pabrik kan. Ya, banyak. Iya kan? Iya. Bahwa sistemnya Banyak. itu Chromebook Google iya. Iya, iya. Cuman kita kembali misalkan contoh pasal 19 ayat 1 huruf 2 ayat 2 ya yang tentang penyebutan merek. 19, iya. Nah, 19. Di pasal 19 disebutkan penyebutan merek dibolehkan untuk e-purchasing, gitu kan ya. Barang atau jasa dalam katalog elektronik. Nah. Pasal 19 ayat 2. Jadi Ayat 2. saya bacakan. Dalam penyusunan spesifikasi teknis garis miring kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap huruf D barang atau jasa dalam katalog Dalam elektronik. katalog. Terus coba Pak Halid lihat ada komponen nggak di situ dia? Ada huruf A malah, komponen barang garis Tuh, miring jasa. sekarang gini. Kalau ini gara-gara kita nyebutnya korupsi Chromebook. Iya. Kalau saya bilang ini, seolah-olah kita nih, misalkan kita lagi bangunan gedung nih. Bangun gedung, jadilah bangunan gedung pendidikan. Pengadaan paket bangunan gedung pendidikan. Di dalamnya ada, Di dalamnya ada Tonasa. ya, berarti korupsi Tonasa. Kan nggak logis banget. Kan nggak logis kan? Oke, itu adalah merek gitu ya. Karena Tonasa itu semen itu komponen dari bangunan. Dan itu memang boleh sebut merek. Dan itu boleh sebut merek. Iya. Di huruf A lagi. Iya, huruf A. Komponen Dan barang garis ditambah miring lagi jasa. bahwa ini transaksinya di katalog. Iya. Double ini ya. A dan D nih Ya, dua-duanya. apakah itu Iya. ilegal? Ya enggak, menurut Enggak Perpres dong. boleh. Iya. Dan apakah itu menimbulkan monopoli? Enggak. Karena semua bisa gitu. Mereknya banyak yang lain. Teman-teman nggak bisa membedakan antara identifikasi kebutuhan yang monopolistik dengan penyedia atau pasar yang monopoli. Jadi ada dua ya. Ada dua. Iya. Pasar monopoli nggak bisa dihindarin.
Iya. Karena kan tipologi pasar ada 3 ya paling Iya. nggak. Monopoli, oligopoli, pasar persaingan Pas sempurna. Iya. Gitu kan? Walaupun ada monopsoni dan segala Iya, macam monopsoni, gitu. iya, Tetapi tipologinya kan itu. Berarti kan secara teoritis sebenarnya tidak ada larangan kita belanja di pasar yang monopolistik. Iya. Gitu kan? Selama tidak ada gratifikasi, suap dan seterusnya loh ya. Itu. Kita kalau misalkan seperti itu, Pak, nanti Iya. pengadaan konstruksi itu begitu ditemukan ternyata semua satu bangunan itu menggunakan mereknya Tonasa. Maka Itu akan baru- muncul itu adalah menguntungkan Kan pabrikan Tonasa. Tonasa. Kemudian kebetulan pula gubernurnya ketemu sama pemilik pabrik Tonasa. Indikasi mengatur bahwa ini harus ke Tonasa. Iya, Kan jadi iya, kacau iya, kan? iya, iya, Logikanya iya. gitu. Jadi menurut saya yang terjadi di kasus Nadiem itu bukan monopoli. Hmm. Karena memang sistem operasional itu memang monopolistik. Iya. Kalau kita sudah menetapkan bahwa itu yang kita gunakan adalah Windows, maka Windows monopoli. Ya, betul. Betul. Otomatis kita monopoli karena semua laptop apapun yang digunakan harus pakai Windows. Jadi nggak bisa nangkap niat Iya. dari situ. Bahwa nanti buktikanlah apakah ada suap dari Google Iya. kepada Nadiem, Iya. Google kepada... Buktikan. Buktikan termasuk dengan ya. Ternyata yang ngasih uang bukan Google. Iya. Yang ngasih Binekanya. uang Bineka. Iya. Loh, Dan yang diberikan uangnya itu kepada PPK. iya PPK. Yang paling sekarang jadi yang saksi. Yang paling inti valid. Berarti kan monopoli itu tidak menyebabkan adanya suap. Justru yang tidak monopoli justru suap. Kenapa tidak monopoli? Bineka jualan jerek aja loh. Iya, betul. Yang dipakai kerombok. Iya. Nah, ini tuh bagian saya bilang kasus ini kok saya hampir-hampir bahkan ada tuh kepikiran pada saat diskusi saya bilang kasus ini kok kayak remeh-temeh banget yang ditembak itu Nadiem ini kan orang yang Nadiem ditembak dengan mindset teknologi informasi gitu ya. Iya. Padahal Nadiem adalah pemilik Gojek gitu. Iya. Yang sudah barang tentu beliau menguasai betul tentang teknologi informasi. Beliau diserang dengan teknologi informasi sementara ahli teknologi informasi. Ini saya kemudian berpikir, ini kasus ini tentang kasus apa sih sebetulnya? Sampai ya saya bilang seandainya kita subjektif semua ya, secara logis, saya yakin dakwaan jaksa kalau hanya dasarnya cuman kemahalan, monopoli, itu kayak Iya. kasus main-main. Ya, walaupun sekarang ini mari kita lihat ya, ini kan masih dalam proses pembuktian ya. Mari kita lihat karena saya juga melihat terus-menerus tuh video-video secara langsung ataupun tayangan live daripada kasus Nadiem ini. Dan emang sampai sekarang sih saya masih belum menemukan feelingnya untuk Iya. penetapan tersangkanya itu di mana Betul. sampai saat ini. Kita tidak juga saya juga tidak menyatakan bahwa Nadiem pasti tidak bersalah. Ya, Enggak, betul, gitu betul. ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya bilang suka tidak suka Nadiem salah. Iya, Kenapa? Dia PA. iya, betul. Tapi kembali lagi, salah itu sama dengan jahat nggak ya? Belum tentu. Oke. Nah, kemudian apakah Nadiem tidak jahat? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Lagi-lagi ini masih proses teman-teman semua yang ya. menyaksikan saat ini. Tapi paling masih tidak proses. ketika kita membahas ini, satu hal yang pengen saya selamatkan adalah ekosistem pengadaan barang jasa kita. Itu jangan kemudian dia menjadi ternistakan gitu ya. Seolah-olah kita kemudian, karena bangsa kita ini suka sekali menghancurkan pondasi-pondasinya. Iya. Sudah dibangun loh yang namanya katalog itu bertahun-tahun. Ya, jangan sampai nanti katalog itu kemudian diruntuhkan lagi hanya gara-gara kasuistik seperti Iya. ini. Dan menurut saya katalognya tidak salah. Kemudian soal negosiasinya dan segala macam itu kemudian berbeda dengan harga luar itu juga tidak salah. Iya. Karena bagaimanapun juga ketika kita belanja di pasar yang berbeda, maka harga pasti berbeda. Ya. Perbedaan di harga itu bukan pasti kejahatan. Jangan lupa kita belanja air mineral di warung sebelah, air mineral di restoran, dan air mineral di atas pesawat itu pasti berbeda. Maka mari kita bangun pemahaman bahwa itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi kalau masih nomenklaturnya kemahalan, kita masih bercerita tentang wajar tidak wajarnya, bukan benar tidak benarnya. Ya. Kayaknya mungkin itu sementara cukup dulu. Ini belum pada makan siang loh ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau memang mau ini juga kita lanjutkan kembali lagi ya. Ini
udah kelihatan laparnya, nanti biar apa? Biar lebih semangat lagi membahas yang berikutnya. Ya, oke Pak Sam, Siap. kita break dulu ya. Ya. Untuk teman-teman yang live, kami Ya, break oke. dulu ya. Kita break Siap. dulu, kita akan lanjutkan lagi. Oke, terima Terima kasih. kasih.